Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini hari Jumat 18 Maret 2022. Injil yang diberikan gereja untuk menjadi makanan rohani bagi kita diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 43 dan ayat 45 sampai ayat 46. Perikop ini berbicara tentang penggarap anggur dan sang tuan rumah, sang pemilik kebun anggur itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Jumat minggu kedua Prapaskah ini disampaikan oleh Matius bahwa batu yang ditolak atau batu yang dibuang itu kini telah menjadi batu penjuru. Dari semua penolakan yang telah dialami selama berabad-abad dalam sejarah keselamatan, ada satu yang menonjol di atas yang lain, yaitu penolakan terhadap anak Allah yang digambarkan tadi sebagai anak pemilik kebun anggur. Yesus, para saudara-saudara terkasih, tidak memiliki apapun selain kasih yang tulus, kasih yang murni dan sempurna yang terbaik bagi semua orang yang dia temui. Dan dia bersedia untuk menawarkan hidupnya kepada siapapun yang mau menerima dan percaya. Meski banyak orang yang menerima Yesus, tetapi banyak juga yang menolaknya. Maka pentinglah para saudara untuk memahami bahwa penolakan yang dialami Yesus ini meninggalkan rasa sakit dan penderitaan yang mendalam. Tentu saja penyaliban yang sesungguhnya itu juga menyakitkan. Namun luka yang dialami oleh hati Yesus dari penolakan begitu banyak orang adalah rasa sakit terbesarnya dan menyebabkan penderitaan yang cukup besar. Penderitaan dalam pengertian ini, saudari-saudara, merupakan sebuah tindakan cinta, bukan tindakan kelemahan. Yesus tidak menderita karena secara batin atau karena kesombongannya atau karena kepribadiannya yang buruk. Sebaliknya, hati Yesus terluka karena dia sangat mencintai, dan ketika cinta itu ditolak, cinta itu memenuhi dia dengan duka cita yang suci yang dibicarakan dalam sabda bahagia Matius 5 ayat 4. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kesedihan semacam ini bukanlah bentuk keputusasaan, melainkan itu adalah pengalaman yang mendalam tentang hilangnya cinta. Itu sesuatu yang suci dan hasil dari kasihnya yang membara bagi semua orang. Ketika kita mengalami penolakan, sulitlah untuk memilah rasa sakit yang kita rasakan. Sangat sulit untuk membiarkan luka dan kemarahan yang kita rasakan itu berubah menjadi duka cita yang suci, yang memiliki pengaruh yang mendorong kita untuk maju melangkah menuju cinta yang lebih dalam atas mereka itu semua, di mana kita berduka atas mereka. Ini sulit dilakukan, namun inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hasil dari Yesus yang melakukan ini adalah keselamatan dunia. Anda bayangkan para saudara, jika Yesus menyerah begitu saja, bagaimana jika saat penangkapannya Yesus memanggil seluruh malaikat untuk datang menyelamatkannya? Bagaimana jika dia melakukan pemikiran ini? Hasilnya adalah bahwa kita tidak akan pernah menerima anugerah keselamatan yang kekal melalui kematian dan kebangkitannya. Penderitaan tidak akan berubah menjadi cinta. Renungkanlah para saudara pada kebenaran mendalam bahwa penolakan ini berpotensi menjadi salah satu pemberian terbesar yang harus kita lakukan untuk melawan kejahatan. Ini berpotensi menjadi salah satu pemberian terbesar karena semuanya tergantung pada bagaimana akhirnya kita menanggapi. Yesus menjawab dengan kasih yang sempurna ketika ia berseru,
Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tindakan kasih yang sempurna ini pada akhirnya berujung pada penolakan. Namun memungkinkan Yesus menjadi batu penjuru gereja, dan oleh karena itu menjadi batu penjuru kehidupan baru. Kita dipanggil para saudara untuk meniru cinta ini dan untuk berbagi dalam kemampuannya, untuk tidak hanya mengampuni tetapi juga menawarkan cinta kasih yang suci, yang penuh belas kasihan. Ketika kita melakukannya, kita juga akan menjadi landasan cinta dan anugerah bagi mereka yang paling membutuhkan. Mari kita berdoa, semoga kiranya Tuhan membantu kita untuk menjadi batu penjuru, membantu kita untuk tidak hanya mengampuni setiap kali kita terluka, tetapi membiarkan kita juga untuk menawarkan cinta dan belas kasih sebagai balasannya. Yesus adalah contoh yang sempurna dari cinta ini. Semoga kita lalu berbagi dalam kasih yang sama ini, berseru bersama dengan Yesus, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.